A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita lanjut. Lain kali bilang kalau mau keluar kan aku takut sendirian. Jawabku dengan nada sedikit tinggi namun memelas. Karena takut kalau sampai Septi tidak mau menemaniku lagi. Ya deh, maaf Jun. Kamu tidur mau dibangunin. Kasian kan? Ya udah makan dulu sekarang. Nyalain lilinnya. Kami yang sudah merasakan kelaparan segera memakan 2 nasi bungkus yang dibeli Septi. Namun saat kami tengah menyantapnya, tiba-tiba ada sekelebat bayangan melintas di belakang Septi. Aku yang melihat bayangan tersebut hanya diam dan sedikit menundukkan kepala. Lagi-lagi, aku tidak mau menceritakannya karena aku pikir kalau Septi tahu dengan apa yang sering kualami, dia tidak akan mau menemaniku tinggal di sini. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh ke lantai dari arah kamar tidur. Kali ini, kami berdua saling bertatap mata karena terkejut dengan suara tersebut. Apa Jun? Septi seperti merasa janggal. Belum pernah aku melihat wajahnya sekaget ini. Ah, tikus palingan Sep. Udah, lanjut makan, abisin. Jawabku sambil makan dengan lahap tanpa melihat Septi kembali. Jun, itu siapa ya? Tiba-tiba Septi menunjukkan tangannya ke arah kamar. Namun yang kulihat hanyalah sebuah pintu kamar. Kali ini, aku yang sering melihat hal aneh di rumah tidak bisa melihat apa-apa. Mana Sep? Kan kita tinggal berdua di sini. Jawabku dengan rasa penasaran karena ingin tahu apa yang dilihat oleh Septi. Itu Jun, ada seorang perempuan, wajahnya cantik mirip kamu. Dia senyum ke kita, terus masuk kamar kamu Jun. Kali ini aku terkejut dengan jawaban Septi. Kenapa yang dia lihat adalah seseorang dengan wajah yang cantik, sedangkan yang pernah kulihat di dalam rumah ini adalah sosok-sosok makhluk yang menakutkan. Ah Sep, mana mungkin sih, aku kan tinggal sendirian. Iya itu ibu Jun. Ibu kangen ke kamu, dia nyari-nyari Juni. Jawab Septi sambil memandangkan dengan meyakinkan bahwa sesosok ibu yang barusan dia lihat adalah ibuku. Tapi Sep, kok awakmu iso yakin kui ibuku? Aku masih tidak percaya dengan apa yang Septi lihat dan kini berusaha menanyakan kisaran umur ibu tersebut kepada Septi. Menurutmu umurnya berapa? 32. Spontan Septi menjawab dengan mata mengarah ke pintu kamar yang berada persis di hadapan kamarku. Hatiku berdetak lebih kencang mendengar jawaban Septi. Ya, ibuku dulu meninggal di usia 32 tahun. Pada saat itu umurku baru menginjak 9 tahun. Dari jawaban yang Septi lontarkan sepertinya ia bisa melihat masa lalu keluargaku. Lampu yang tadinya padam setelah kami selesai makan akhirnya menyala. Ditemani Septi malam ini, aku sedikit merasa tenang karena akan ada teman untuk berbincang. Kami berdua pun banyak bercerita. Di sela pembicaraan kami, Septi mengucapkan terima kasih kepadaku karena sudah membantunya saat diganggu oleh Okta dan teman-temannya. Ya, Okta adalah salah satu anak orang kaya di kampus kami dan ia selalu mengganggu siapapun jika kemauannya tidak dituruti. Septi bercerita padaku bahwasanya saat itu Okta meminta Septi untuk mengerjakan tugasnya. Namun Septi menolak untuk membantunya sehingga dia diperlakukan tidak baik oleh mereka. Ditambah lagi dengan ketidaksengajaan Septi yang bersembunyi dan mengintip Okta beserta kawan-kawannya saat merundung Juni. Makasih Jun, kamu sudah nolongin aku dari Okta dan sekarang kamu juga nawarin tinggal bareng di rumahmu, ucap Septi kala itu. Sama-sama Sep, sekarang kamu bakal aman kalau di kampus, tapi kita harus waspada sama Okta dan gengnya. Dia nekatan orangnya, mentang-mentang orang kaya. Jawabku meyakinkan Septi agar tidak takut lagi saat di kampus. Setelah mengobrol sampai larut malam, akhirnya Septi memutuskan untuk beristirahat.
karena besok dia ada jadwal kuliah pagi. Jun, turu yo, wes ngantuk ki. Ucap Septi dengan mata yang mulai memerah, sepertinya ia sudah tak tahan untuk diajak berbincang. Ya udah, kamu duluan deh, aku mau nonton TV sebentar. Nanti aku susul ke kamar, ucapku karena ingin menonton sebuah acara komedi di televisi. Septi pun langsung menuju kamar. Aku yang berada di ruang TV sendirian mencari acara komedi kesukaanku. Setelah 15 menit kemudian, bunyi pintu kamar tidur seperti terbuka. Kriet. Nampak Septi menuju belakang. Mungkin dia ingin buang air kecil. Aku pun kembali fokus menonton acara komedi sambil tertawa sendiri. 1 jam berlalu. Namun Septi belum kembali dari belakang. Sep, kamu kenapa? Kok gak balik-balik dari belakang? Dengan sedikit teriak. Namun tiada jawaban dari Septi kala itu. Aku yang khawatir berusaha memastikan ke bagian belakang rumahku. Ternyata saat ku intip dari pintu, Septi sedang berada di dapur, di depan kompor. Pikirku mungkin saja Septi merasakan lapar, jadi dia membuat mie instan yang dibelinya tadi sore. Ya elah, kamu lapar lagi? Dan makan juga ternyata. Dengan sedikit bercanda aku bertanya ke Septi. Hihihihi. Septi hanya tertawa mendengar pertanyaanku. Aku yang juga ikut merasakan lapar berusaha mendekati dan ingin meminta mie instan buatannya kalau sudah matang. Aku minta ya, kalau sudah matang. Sambil berjalan aku berusaha mendekatinya. Namun saat mulai melihat wajahnya, ternyata bukan Septi. Yang kulihat wajah tanpa mata dan hidung, namun hanya ada mulut yang sudah membusuk dan digerumuti belatung. Spontan aku berlari menjauh. Kuayunkan kakiku langsung menuju ke kamar dengan nafas memburu. Aku langsung naik ke atas ranjang, berusaha membangunkan Septi yang sedang tertidur. Sep, bangun Sep, teriakku untuk membangunkan Septi yang sudah tertidur pulas. Aku lihat hantu Sep. Semua yang dari awal berusaha aku tutupi dari Septi, kali ini aku berusaha menceritakan apa yang barusan kulihat. Biasa aja kali, emang banyak hantu di rumah kamu. Aku ngantuk nih, udah tidur ah. Jawaban Septi yang enggan membuka matanya waktu itu. Namun aku segera menepuk badannya dengan keras agar mau membuka mata dan mau mendengarkan ceritaku. Akhirnya, Septi pun terbangun dan duduk di kasur. Aku langsung menceritakan kepadanya saat itu juga. Tadi, aku lihat ada yang keluar dari kamar ini, mirip kamu. Kulihat jalan ke belakang rumah. Aku pikir itu kamu, tapi waktu aku cek ternyata hantu. Dengan memegang pundak Septi, aku berusaha meyakinkan kalau yang kulihat memang hantu. Hahaha, Iyonda, lagi-lagi Septi menganggap remeh ucapanku. Namun kali ini aku berusaha mengajaknya ke dapur agar dia juga ikut melihat sesosok hantu tersebut. Dengan mata kantuk Septi mengiyakan. Ya udah, ayo kita lihat. Kami pun berjalan pelan dengan Septi di depan. Aku yang masih merasakan ketakutan mengikutinya di belakang sambil memegangi bajunya. Terdengar bunyi seperti orang menggorok saat tidur. Sumber suara tersebut seperti dari arah dapur yang akan kami datangi. Suara opo kuwi? Gumam Septi. Perlahan kami berdua mengintip bagian dapur dengan perlahan. Aku pun terkejut. Ternyata di dapur tidak ada apa-apa. Dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Tuh kan, gak nampak setannya, ucap Septi. Aku pun hanya terpaku kebingungan. Padahal tadi di dapur aku melihat hantu, gumamku dalam hati. Udah, ayo tidur lagi, ngantuk nih. Septi yang masih mengantuk mengajak untuk kembali ke kamar. Aku yang masih merasa ketakutan hanya mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kamar, Septi yang berada di depanku saat memasuki kamar terdengar seolah menginjak air. Loh, kok ada air di lantai kamar, Jun? Wah, kok aneh ya? Ya udah cepet, nyalain lampunya, kita bersihin dulu. Ucapku memerintah Septi untuk menyalakan saklar di dinding dekat ranjang. Septi pun berjalan perlahan menuju saklar yang kumaksud. Namun, sesudah lampu dinyalakan, kami berdua bingung karena di lantai tidak ada cairan yang terinjak oleh Septi. Gak ada cairan apa-apa, Sep, kataku waktu melihat lantai di hadapanku yang kering. Setelah kejadian itu, aku dan Septi memutuskan untuk tidur kembali. Waktu menunjukkan pukul 23.15. Septi yang dari pagi belum tidur sudah terlelap di sampingku. Wah, sial. Kok susah tidur? Umpatku yang merasakan susah tidur.
Karena terlalu lama tidur siang sampai waktu maghrib tadi, aku hanya bengong sambil memandang langit-langit rumah, mengamati setiap sudut kamar. Tiba-tiba mataku tertuju ke atas lemari pakaian yang ada di dekat jendela kamarku. Namun saat kuamati, ternyata hanyalah kain dan kardus. Mataku mulai mengantuk dan perlahan mengejamkan mata. Namun tak terselang lama, Septi terbangun. "Mau kemana, Sep?" ucapku dengan mata setengah mengantuk. "Pipis bentar." Septi pun berjalan keluar kamar dan menuju kamar mandi. Saat sedang jongkok dengan mata mengantuk, tiba-tiba seperti ada yang menyangkut di wajahnya. Perlahan tangan Septi meraba bagian wajahnya. Selai rambut yang sangat panjang menempel di bagian wajahnya. Kepala Septi perlahan mendongak, wajahnya mengarah ke bagian atap kamar mandi. Terlihat sebuah kepala putus dengan lidah menjulur sedang berayun-ayun di sana. Rambutnya benar-benar panjang dan tanpa badan seperti digantung. Septi yang terkejut pun sontak berteriak sekencang mungkin dan berusaha lari dari kamar mandi. Teriakan Septi mengagetkanku, membangunkanku yang berada di kamar. Aku terbangun dan berusaha mengambil Septi. Namun saat kubuka pintu kamar, kerumunan anak kecil dengan muka yang sangat seram seperti ingin mengejarku dan mengajakku bermain. Aku yang ingin menghampiri Septi lantas mengurungkan niatku, menutup kembali pintu dan melompat ke ranjang berusaha menutup kepalaku dengan selimut. Kenapa Septi nggak datang-datang dari belakang sih? Gumamku dalam hati dengan badan yang kubenamkan dalam selimut. "Sep, kamu di mana? Lama banget sih pipisnya." Namun tidak ada jawaban dari Septi waktu itu. Tidak berselang lama terdengar suara cekikikan dari bagian belakang rumahku. "Hihihaha, hihihaha." Suara tersebut terdengar mirip seperti suara Septi. Aku sangat paham dengan suara tersebut. Tapi kenapa dia tertawa sendiri? Gumamku dalam hati. 15 menit berlalu, Septi tak kunjung kembali ke kamar. Aku berniat menyusulnya ke kamar mandi. Dengan rasa takut ku coba kembali membuka pintu kamar. Syukurlah, sudah tidak ada apa-apa. Kulangkahkan kakiku setapak demi setapak menuju ke kamar mandi. Namun Septi tidak ada. Pintu belakang rumah nampak terbuka. Karena makin penasaran akan keberadaan Septi, akhirnya kuintip perlahan melalui celah pintu itu. Berdiri seseorang yang nampaknya adalah Septi menghadap sebuah pohon asam Jawa. Di sana ia seperti tengah membicarakan sesuatu dengan seseorang. "Sep, masuk ke rumah. Ngapain di luar malam-malam begini?" panggilku saat itu. Sepertinya Septi tidak mendengarkanku. Dengan ragu, aku mencoba mendekatinya. Saat aku mendekat, Septi hanya tertawa menghadap pohon. "Jun, jangan mendekat." Aku mendengar panggilan itu, namun badanku seperti tidak bisa digerakkan untuk menoleh ke orang yang memanggilku. Badanku seperti ditarik oleh satu makhluk yang menyamar sebagai Septi tersebut. Puk! Pukulan keras di bagian punggungku membuatku hilang kesadaran malam itu. Paginya, aku sudah terbangun di dalam rumah. Aku seperti orang linglung dan berusaha bertanya kepada Septi, apa yang terjadi semalam. "Semalam kamu ngapain di dekat pohon, Sep?" tanyaku pada Septi yang sedang membuat teh manis di sampingku. "Semalam aku lihat hantu di kamar mandi, terus lari lewat pintu belakang. Ternyata gelap. Ya udah muter langsung ke teras depan rumah," jawab Septi. "Terus yang ada di dekat pohon mirip kamu itu siapa?" Aku berusaha menanyakan sesosok makhluk yang mirip dia berada di dekat pohon asam Jawa belakang rumahku. "Itu hantu jahat yang ingin membawamu ke alamnya. Jadi seolah yang kamu lihat itu aku," jawab Septi dengan mengaduk teh manis dan menyuguhkan di dekatku. "Jadi di sini ada banyak yang menghuni, Jun. Aku bisa melihat dan merasakan apa yang terjadi di rumah ini dulunya. Tapi aku belum bisa memastikan sendiri. Takutnya yang aku sampaikan ke kamu itu juga salah. Semua gambaran yang muncul di penglihatanku acak." Lanjutnya, mendengar omongan Septi, aku teringat ibu yang dulu mati bunuh diri di rumah ini. Namun aku enggan untuk menceritakan hal itu pada Septi. Paginya, kami bersiap untuk berangkat ke kampus seperti biasa. Sesampainya di kampus, kami berdua kembali bertemu dengan Okta, salah satu anak orang kaya yang songong dan selalu mengusik Septi. Karena sekarang Septi selalu bersamaku, dia tidak berani mengusiknya lagi.
Mungkin aja yang enggan merasakan hantaman ember tepat di wajahnya seperti yang kulakukan padanya waktu itu. Jam makan siang kampus tiba. Aku dan Septi memutuskan mengobrol di kantin mengenai kejadian yang kami alami semalam. Di sini, Septi jujur dengan apa yang dia alami. Septi bercerita saat pertama kali datang ke rumah, suasana rumah tersebut gelap. Walaupun di siang hari, ia dapat merasakan seorang ibu dengan ke-12 anaknya menempati rumah tersebut, serta masih banyak lagi makhluk jahat lainnya. Sep, gimana cara mengusirnya? Sahutku waktu itu sedikit takut dengan apa yang diceritakan Septi. Gak tahu juga Jun, aku bingung. Septi yang merasa bingung hanya menjawab singkat sambil menggigit ibu jarinya. Pak Adi, penjaga kantin yang dari tadi memperhatikan dari kiosnya, tiba-tiba menghampiri kami berdua. Ada apa nak? Kok kayak bingung gitu? Tanya Pak Adi sambil berdiri di samping Septi yang sedang duduk. Gak apa-apa pak, ini banyak tugas kuliah, jadi bingung ngerjainnya, ucap Septi ke Pak Adi. Namun Pak Adi tidak langsung percaya terhadap jawaban Septi. Udah nak, jangan disembunyiin. Pasti ada masalah di rumah kan? Celetuk Pak Adi yang seolah-olah tahu mengenai kejadian semalam. Iya pak, banyak kejadian aneh di rumah saya, ucapku pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa untuk mengusir penghuni-penghuni sialan yang berada di rumahku. Nak Juni, bapak melihat ada yang selalu mengikuti kamu. Pak Adi yang tadinya diam tiba-tiba melontarkan pernyataan yang membuatku terheran. Siapa pak yang ikutin saya? Ibu, jawab Septi tiba-tiba yang membuat seluruh badanku merinding. Ibu siapa? Ibumu, jawab Septi. Apa itu benar pak? Ibu saya yang mengikuti saya? Ucapku bertanya kepada Pak Adi. Iya betul. Ibumu dulu meninggal tidak wajar. Dia putus asa karena tak dapat bertemu denganmu lagi, serta banyak beban berat yang ia tanggung sendirian di pundaknya. Ia pun mengakhiri hidupnya. Jawab Pak Adi yang entah kenapa bisa tahu semua dengan kejadian yang kualami pada saat berumur 9 tahun. Terus gimana cara saya ngilangin gangguan yang ada di rumah dan badan saya pak? Bapak juga belum tahu nak. Mungkin ada petunjuk di rumahmu yang bisa kamu kasih tahu ke bapak jika ada hal yang janggal. Jawab Pak Adi waktu itu. Aku berusaha mengingat hal yang janggal yang berada di rumahku, namun sepertinya tidak ada selain penampakan yang sering menghantuiku. Pak, boleh nggak saya minta nomor Pak Adi buat bantu saya misal suatu saat saya butuh bantuan? Setelah mendapat nomor telepon beliau, aku pun bergegas pulang dari kampus bersama Septi. Di rumah, aku dan Septi membaringkan badan di depan televisi. Kami berdua hanya diam dan terus memikirkan kepingan-kepingan kisah kelam rumah ini. Apa maksud semua gangguan ini? Apa yang pernah terjadi pada ibu di masa lalu? Assalamualaikum Jun. Salam seseorang terdengar dari pintu depan. Nampak dua orang tengah memasuki rumah. Waalaikumsalam. Dari mana Mei? Aku lagi balik kerja. Ini sama Febri Jun. Ini aku beliin makanan. Septi beradu tatap dengan Mei. Ia pun tersenyum menyapa. Mbak, saya temannya Juni, Septi, ucap Septi memperkenalkan. Oh alah, iya mbak, saya juga. Rumah saya depan rumah. Rumah saya depan sana malah, jawab Mei sambil menunjuk ke arah depan. Kami berempat pun makan bersama. Malam ini, rencananya Febri dan Mei akan menemaniku bermalam di sini. Selesai makan, kami bergiliran mandi untuk membersihkan badan. Syukurlah, tiada kejadian aneh di sore ini. Asap mengepul perlahan memudar, menyebar ke sisi ruangan. Sebatang rokok terselip pada jari-jari Febri. Ia nampak asyik duduk di lantai sambil menonton TV. Septi tengah menyetrika di sebelahnya. Ia pun sekali mengobrol dengan Febri. Aku meletakkan kepalaku di pangkuan Mei yang duduk di sofa panjang. Ia pun kelihatannya sedikit mengantuk karena kelelahan seharian bekerja. Ngantuk Mei? Lumayan. Ya udah, ayo tidur di kamar, ajakku padanya. Aku pun merubah posisiku menjadi duduk. Sep, nanti nyusul ke kamar ya. Feb, kamu gak apa-apa kan tidur di sini? Apa pengen tidur kamar satunya? Ya udah kamar aja Jun. Di sini yang ada aku kedinginan, jawab Febri yang kini mematikan rokoknya. Ia beranjak mengambil kunci kamar yang kusodorkan.
Mei sudah berada di atas ranjang kamarku. Begitu pula Febri yang segera memasuki kamar. Kamar yang sebenarnya adalah kamar ibu saat hidup dulu. Kulihat Septi masih menyetrika bajunya sambil menatap layar TV di depannya. Aku pun segera menyusul Mei yang kini sudah terlelap. Entah berapa jam tertidur, aku merasa seseorang ikut merebahkan badannya di belakangku. Aku yang tidur menyingkur menghadap ke punggung Mei pun tak menghiraukannya. Aku bermimpi. Ya, aku sadar kini tengah berada dalam mimpiku. Di mimpiku ini, aku seperti benar-benar masih tertidur dengan posisi awal tadi, menghadap punggung Mei. Di dalam mimpi ini, aku mencoba untuk tertidur kembali. Pluk, kurasakan sebuah lengan dingin menimpa tubuhku. Seperti tengah memelukku dari belakang. Aku yang tersentak kaget, segera bangun dari tidurku. Apa? Ternyata aku masih di dalam mimpi. Akankah tadi aku mengalami mimpi di dalam mimpi? Aku pun tak menghiraukannya hingga terbangun 7 kali dari mimpiku. Gila, 7 lapis mimpi. Astagfirullahaladzim. Hingga untuk yang terakhir aku benar-benar terbangun. Aku berhasil keluar dari lubang mimpi ini dan benar-benar tersadar dari tidurku. Tubuhku penuh dengan keringat dingin hingga membuat kaos yang ku kenakan menjadi sangat basah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku menarik napas panjang lalu memutar tubuhku terlentang. Kurasakan seseorang memang berada di sebelahku. Bukan Mei, dia ada di sebelah kiri. Kutolehkan kepalaku menatapnya. Pandanganku menangkap sesosok wanita dengan lidah menjulur panjang dan mukanya yang menyeramkan tengah menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Pluk. Sial, adegan yang sama persis seperti mimiku tadi. Benar-benar ada yang memelukku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Aku pun berngisut mundur dan menendang tubuh itu hingga jatuh dari atas ranjang. Terdengar suara seseorang tengah berlari menuju kamarku. Septi segera menyalakan saklar lampu dan menghampiriku. Ia nampak panik serta kebingungan dalam satu waktu. Badanku gemetaran tak karuan. Aku terlalu takut. Septi menggonjang-gonjangkan tubuhku dengan keras. Begitupun Mei yang ikut panik menatapku. Septi memeluk tubuhku erat. Di sisi lain terdengar suara gaduh dari luar kamar. Suara layaknya kayu yang sedang diadu. Mei dan Septi segera melepaskanku lalu mengecek keluar. Suara itu dari kamar yang ditempati Febri. Ternyata Febri tertidur pulas di atas ranjang yang bergoyang gemeratak tak karuan. Kaki-kaki ranjang itu beradu dengan lantai kayu rumah ini. Mereka bergegas menghampiri Febri, mencoba membangunkan tubuh itu. Aneh, Febri sama sekali tak bergerak, apalagi membuka matanya. Feb, bangun Feb. Kamu bisa dengar suaraku kan, Feb? Jangan jalan makin jauh, Feb. Diam di situ aja, ujar Septi. Mei yang ketakutan segera berlari keluar rumah. Ia berniat memanggil keluarganya. Septi dengan sekuat tenaga berusaha membangunkan Febri, sedangkan aku di sini aku masih merasakan getaran hebat pada tubuhku. Mungkin ini refleks saat aku benar-benar merasa takut. Mataku mengarah ke pintu. Dengan jelas terlihat ada yang berjalan melewati kamarku. Dia perempuan tadi. Sosok yang sering kulihat bersama seorang anak kecil cacat. Ia memeluk kaki wanita itu hingga jalannya menjadi menyeret. Tak berselang lama, orang tua Juni dan Febri memasuki rumah dengan tergesa. Mereka khawatir akan keadaan kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Juni, Febri endi Febri? Masya Allah anakku, Feb tangiyo nak. Mereka sangat terkejut melihat kondisi kami. Tampaknya orang tua Febri berada di kamar depan. Ibu Mei segera memelukku. Ia menangis menatapku iba. Badanku yang belum bergerak normal kembali pun dibantu oleh Mei dan ibunya untuk dibawa ke ruang depan. Aku didudukkan di lantai di atas tikar yang berada di depan TV. Padi, telepon Padi, ucapku terbata karena gemetar. Padi sopo nduk Jun? Tanya ibu Mei. Aku meraih benda yang ada di sakuku dan segera memberikannya pada Mei. Ia langsung mencari kontak Pak Adi pada handphoneku. Segera setelah dihubungi oleh Mei, Pak Adi datang ke rumah ini. Assalamualaikum. Gimana Pak, Bu, kondisi anak-anak? Ucapnya sembari berlari panik masuk ke dalam rumah.
Cari tahu di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lanjutannya. Terima kasih atas perhatiannya.